Bupati Lamongan, Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati, Bapak Bupati memasuki pada pohon datang hadirin kami mohon berdiri. Itu ya enggak ya gitu.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Lamongan Bapak Dr. Haji Yudanur Effendi MPA. Yang kami hormati Wakil Bupati Lamongan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rauf Magister Agama beserta Ibu, segenap jajaran Forum Koordinasi Duta Daerah Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tentunya jajaran OPD pemerintah Kabupaten Lamongan, Bapak Camat se-Kabupaten Lamongan serta hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Salawat serta salam pun senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu hadirin undangan yang sangat kami hormati, pada hari ini tanggal 21 September tahun 2022 bertepat di Pendopo Loka Tantra Kabupaten Lamongan akan kita ikuti bersama serangkaian acara pelantikan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan dan dilanjutkan dengan rapat kerja pimpinan daerah Dewan Masjid Kabupaten Lamongan tahun 2022. Dan mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah bersama kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Mukarram Ustaz Miftahul Razi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat. Innama
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Disampaikan terima kasih kepada beliau, Al-Mukarram Ustaz Miftahul Rozi, yang telah berkenan melantunkan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali prosesi pelantikan, mari bersama kita simak pembacaan surat keputusan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kepada beliau kami persilakan. Berkenan Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk mengambil tempat. Hadirin kami mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kata-kata pelantikan saya ucapkan, maka terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah bersedia menjadi pengurus pimpinan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan masa bakti 2022-2027? Alhamdulillah. Marilah saudara-saudara sekalian mengikuti kata-kata ikrar seperti yang kami baca berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai ketua pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan ini melantik saudara-saudari sekalian sebagai pengurus pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2027. Saya percaya bahwa kalian akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudari sekalian dan juga kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pelantikan selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Kami persilakan Bapak.
Hadirin kami persilakan dulu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pimpinan wilayah Dewas Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 02-05-SK-BWI-Jatim-2 tentang pengesahan pengurus pimpinan daerah Dewas Indonesia Kabupaten Lamongan masa bakti 2022-2027. Pimpinan wilayah Dewas Indonesia Provinsi Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan pertama dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan berubah kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. 5. Surat keputusan ini disampaikan kepada bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Februari 2022, pimpinan wilayah Dewas Indonesia Provinsi Jawa Timur, PHD Dr. HM Rosiki MM, Ketua ditandatangani, Dr. Haji Zuhadi Sekretaris dan ditandatangani. Lampiran surat keputusan susunan pengurus pimpinan daerah Dewas Indonesia Kabupaten Lamongan masa bakti 2022-2027. Pembina Bupati Lamongan, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Ketua MUI Kabupaten Lamongan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Majelis Mustasyar Ketua Kiai Abdul Aziz Khairi, anggota Kiai Abdul Salam ARMM, Dr. Haji Supandi Awaludin MPD, Dr. Haji Sodikin MPD, Dr. Haji Abdul Wahid MM, HM Nur Hasan. Majelis Pakar Ketua Dr. Haji Abdul Hadi MH, anggota Haji Bambang Eko Mulyono SHM HMT, anggota Haji Maksum Lutfillah SPD MPD, Haji Ahmad Najih MAD, Dr. Haji Yazid MPD. Pimpinan harian Ketua Dr. Haji Abdul Rauf MAG, Wakil Ketua Dr. Abdul Jamil MAG, Wakil Ketua Dr. Husnul Yakin, Wakil Ketua Dr. Haji Salis Fahmi MM, Wakil Ketua Dr. Haji Fauzi Ahmad MPD, Wakil Ketua Haji Sutaman MAG, Nardi SPD MPD, Wakil Ketua Dr. Haji MA, Wakil Ketua Ja'far Rodi SPD. Sekretaris HM Khairul Anam MAG, Wakil Sekretaris Dedi Wijayanto, Wakil Sekretaris Dr. Abdul Ghafur MPD, Wakil Sekretaris Haji Abdul Mukhid MPD, Wakil Sekretaris Dr. Nurul Anwar, Wakil Sekretaris Dr. Haji Abdul Jalil, Wakil Sekretaris Uswatun Hasanah MPD, Wakil Sekretaris Dr. Haji Ahmad Daro MAG, Wakil Sekretaris Salman Al-Farisi SPD. Bendahara Haji Ahmad Farih SH, Wakil Bendahara Hajah Farah Damayanti SOS MSI, Wakil Bendahara Siswanto SAG, Wakil Bendahara HM Fathullah ST, Wakil Bendahara ST Nur Mulyani. Bidang-bidang 1. Bidang pengembangan organisasi, Ketua Dr. Haji Banjir Sidomulyo, anggota M. Soleh SPD, anggota Haji Bisri SHMM, anggota Imam Khairi, anggota Safwan. 2. Bidang zakat infak dan sedekah, Ketua Dr. Haji Mahduki Yasin MPD, anggota Dr. Nursianto SH, anggota Haji Wahyudo Prastio SH, anggota Agus Santo ST, anggota Abdul Wahid SH. 3. Bidang dakwah dan ukhuwah
dan Sumber Daya Keumatan, Ketua Haji Samsul Anam SAG MPD, Anggota Haji Abdul Ghafur MAG, Anggota Haji Sekullah Buddha SPDI, Anggota Haji Rafiq MA, Anggota Haji Hairi SAG MAG. 4 Bidang Kominfo, Ketua Dr. Narto Eko Wahyudi MPDI, Anggota Haji Yitno Tomo MAG, Anggota M. Tajuddin Al-Basyari, Anggota Dr. A. Hanif MA, Anggota Khairul Mahmudi. 5 Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan, Ketua Haji Tarmudi SE, Anggota Dr. Haji Happy Akmal, Anggota Nur Cahyo MPD, Anggota Ahmad Nur Hufron SPD, Anggota Anwar SAG. 6 Bidang Pemberdayaan Potensi Muslimah, Ketua Hajah Lutfi Rahmawati, Anggota Hajah Rosansyah SAG, Anggota Nur Saada SPD, Anggota Surami SE, Anggota Hajah Masruhatul Ifah SH, Anggota Bidan Hajah Nani SST MKes, Anggota Daerah Hajah Alfa Widati SPD MPD, Anggota Muta Makinah SPD. 7 Bidang Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan, Ketua Dr. Haji Suaidi, Anggota Dr. Haji Eko Wahyudin, Anggota M. Khalid MHI, Anggota Maha Komarudin MA, Anggota Hajah Umurona SS. 8 Bidang Kaderisasi Pemuda dan Remaja Masjid, Ketua Ali Yusuf SD MPD, Anggota Ahmad Sudi SPD, Anggota Bahrul Ulum SPD, Anggota Sumali SAG, Anggota Dr. Suda ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Februari 2022. Pimpinan Wilayah Teonis Indonesia Provinsi Jawa Timur, Haji Dr. Andes M. Rodik MM, Ketua, dan ditandatangani Dr. Haji Suhadi, Sekretaris, dan ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman wa qadri azimati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ayat. Amma ba'd. Yang berhormat Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Jubair FPA, yang saya hormati Ketua BWDMI Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Rozaki, beserta Sekretaris Pak Dr. Haji Suhadi. Yang saya hormati Ketua PCNU Lamongan, Dr. Haji Suhadi, Ketua PD Muhammadiyah. Yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lamongan, hadir semua, dari Pak Kapolres, Pak Dandim, dari Kejaksaan, PA, semuanya hadir, Pak Kepala Kemenang, Ketua Takmir Masjid Agung Lamongan, Ketua Takmir atau Ketua Yayasan Masjid Namirah, Pak Haji Hilmi Riza, hadir, Ketua DII Lamongan, dan
semua camat Kabupaten Lamongan, kepala KUA dan seluruh ketua PJ DMI dan anggota pengurus DMI se-Kabupaten Lamongan. Hadirin sekalian undangan rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir untuk bersama-sama menyaksikan dan mengikuti jalannya pelantikan sekaligus rapat kerja pertama pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan. Perlu kami sampaikan bahwa PD DMI Kabupaten Lamongan telah melaksanakan musda pada tahun yang lalu, mungkin awal bulan November tahun yang lalu, dan baru bisa dilaksanakan pelantikan pada pagi hari ini. Namun demikian tidak mengurangi kinerja kami selama waktu itu masih tetap bekerja meskipun belum ada pelantikan. Ini semua karena beberapa hal yang memang harus mundur, dan alhamdulillah pada saat ini bisa terlaksana pelantikan sekaligus rapat kerja yang pertama. Mudah-mudahan dengan pelantikan ini kinerja PDD Lamongan ini bisa lebih semangat, apalagi di sini ada Ketua Dewan Pembina Pak Bupati yang selalu memberikan support kepada kita semua. Para bapak hadirin sekalian yang saya hormati, pengurus PD, pengurus DMI ini adalah memang orang-orang yang beriman. Kalau tidak orang yang memiliki keimanan yang kuat, sudah barang tentu tidak akan mau menjadi pengurus DMI. Kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid, yaitu man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman tentang hari akhir. Sudah barang tentu bahwa yang meramaikan, yang memberikan warna, nuansa bagaimanapun masjid itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang lain. Kalau ada orang yang bukan beriman kepada Allah dan hari akhir ikut meramaikan masjid, ini sudah pada tentu kita tidak akan rela. Sebab apa? Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Insya Allah kita semua adalah pengurus-pengurus masjid, orang-orang yang meramaikan masjid, insya Allah akan masuk surga bersama-sama. Nanti yang masuk surga duluan ini ketua pilih dengan ketua Dewan Pembina. Barang tentu kita ikut saja. Ini alhamdulillah dengan suasana dan wajah yang berseri-seri, kita semua insya Allah akan surga semua. Melok mikirno kemakmuran masjid, ikut ikut memikirkan bagaimana masjid ke depan itu supaya orang-orang yang masuk ke dalam masjid itu bisa terasa. Masjid bisa kita jadikan sebagai sinter kegiatan orang-orang Islam. Di situ ada pengkaderan, di situ ada pendidikan keislaman, di situ ada mendidik akhlak bagi anak-anak kita. Kita jadikan sebagaimana yang kemarin sudah dilakukan oleh DMI Jawa Timur. Jadikan masjid itu
ramah anak. Jangan sampai anak-anak ini tidak kerasan masuk ke dalam masjid. Dan nanti akan kita kembangkan tidak hanya anak-anak, tapi jamaah masjid ini bisa menjadi kerasan tinggal di masjid. Dan alhamdulillah sekarang ini pengurus-pengurus takmir, pengurus-pengurus masjid ini sudah perhatian sekali terhadap jamaah. Mungkin tiap Jumat sekali ini ada memberikan nasi bungkus atau apa ini dalam bidang untuk konsumsi seperti konsumsi lahirnya, belum konsumsi batinnya. Ini kita adakan pengajian-pengajian, kita adakan kajian-kajian keislaman. Insya Allah ke depan dengan Bapak-bapak sekalian, dorongan dari semua masyarakat, dorongan dari semua pengurus, insya Allah masjid kita akan menjadi makmur. Jangan sampai ada masjid ini yang habis sholat isya ditutup. Jangan sampai ada masjid itu sepi. Jangan sampai ada masjid yang kotor. Ini masya Allah, masjid yang kotor ini sudah menjadi harapan kita semua. Artinya apa? Jangan dijadikan sebagai alibi. Kenapa masjid kita kok kotor? Tidak pernah bilang. Untuk persiapan teman-teman yang tidak bisa menggunakan air. Artinya apa? Untuk tayamum. Dia kan banyaknya debu di kaca-kaca. Alhamdulillah. Ini insya Allah dengan semangat kita pada hari ini kita tata masjid kita yang benar-benar untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Terima kasih atas kehadiran terutama dari PWDI Jawa Timur, Bapak Bupati yang menyempatkan waktunya meskipun dengan kesibukannya yang luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Lupa tidak saya sebut, ini hadir juga Kepala BPJS Ketenagakerjaan, nanti akan menyampaikan dan sosialisasi tentang BPJS tentang tenaga kerjaan. Mungkin masjid Mutiara sudah, masjid-masjid yang lain nanti akan meniru, nanti akan disampaikan oleh beliau. Dan juga ada Bank BRI juga hadir di sini, dan ada satu lagi dari travel haji umroh Naila Tafa'a, dan mungkin ada yang lain. Tadi pagi saya di BCI dari Bank BSI juga nanti akan menyampaikan. Karena apa? Era kita ini adalah era digitalisasi, semuanya serba digital. Kita jarang sekarang ini saat kita itu terisi dengan uang, tapi HP. Jadi kita nanti sedekah di masjid, bayar zakat, apa sudah cukup dengan HP. Jadi nanti akan disampaikan oleh beliau-beliau yang berkepentingan pada saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Kiai Haji Roziki dari PWDMI, pengurus wilayah DMI Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kehadiran dan kerawaannya.
Pak Yai Ro'uf, Ketua TNI Kabupaten Lamongan sekaligus Wakil Bupati Lamongan yang saya hormati, segenap jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Hari ini hadir secara pribadi Pak Yakob Silvana, Pak Kapolres, Pak Andi Siswanto, Pak Dandim, Pak Condro, Pak Wakajari, wakil dari Kajari, Pak Murdani, Kepala PA yang baru beberapa hari di Lamongan, sudah seminggu Pak, insya Allah seminggu. Pak Fauzi, Kepala Kementerian Agama yang senantiasa bersama kita dan berbagai program-program kegiatan keagamaan di Kabupaten Lamongan. Para kepala OPD, Pak Camat, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, hadir di sini juga Ketua PJNU yang saya hormati, Pak Dr. Supandi Awaludin, Ketua FKUB Pak Mas Nur Arif, dari PD Muhammadiyah yang mewakili, dan juga dari pengurus LDII Kabupaten Lamongan, Mas Agus juga hadir, dari Takmir Masjid Jami Kabupaten Lamongan, Takmir Masjid Namira, Mas Haji Helmi Reza, dan para tokoh-tokoh masyarakat, poro yai, poro alim, poro ulama, dan segenap jajaran pengurus kecamatan DMI se-Kabupaten Lamongan, dan juga jajaran camat dan seluruhnya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan pelantikan pengurus DMI Kabupaten Lamongan periode 2002 sampai dengan 2027 yang berlangsung dengan tertib, berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan penuh kebarokahan bagi kita semuanya. Amin. Pertama, saya atas nama Bupati dan pemerintah Kabupaten Lamongan mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena kemarin belum dilantik saja sudah bekerja, apalagi setelah dilantik. Manuk dilantik, makan di Tegalan. Setelah dilantik, DMI pasti lebih berkilat. Saya menyampaikan terima kasih atas berbagai peran serta DMI dalam kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lamongan. Tentu ke depan ini akan terus lebih ditingkatkan lagi untuk terus meningkatkan fungsi dan peran masjid sebagai pusat ibadah, juga sebagai pusat kemasyarakatan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yai Ro'uf, tentu selain masjid ini sebagai pusat dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, masjid juga akan turut serta di dalam membangun peradaban serta kesejahteraan masyarakat. Lebih-lebih dalam kondisi globalisasi, kemudian canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arus informasi yang demikian deras, banyak merubah perilaku-perilaku dan cara-cara kehidupan bermasyarakat dan kehidupan beragama. Itu peran masjid sangat strategis sekali sebagai sebuah tempat untuk menangkal gerakan-gerakan radikalisme, untuk menangkal paham-paham yang bisa menimbulkan, yang pada akhirnya memicu kepada kekerasan dan terorisme. Inilah fungsi masjid yang terus akan dikembangkan ke depan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua DMI
Pak Yai Ro'uf. Berikutnya juga DMI tentu akan terus berperan serta di dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan di Kabupaten Lamongan, khususnya dalam rangka untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah, Kabupaten Lamongan hari-hari ini sudah berjalan dengan baik. Kehidupan masyarakat sudah mulai pulih kembali setelah 2 tahun kita dilanda pandemi. Itu masih harus terus mendorong bagaimana masyarakat lebih termotivasi lagi untuk bangkit kembali lebih cepat, lebih kuat dalam kehidupan sehari-harinya. Alhamdulillah juga setelah kemarin pertumbuhan ekonomi kita setelah pada masa pandemi COVID kemarin kita sempat terpuruk, bahkan pertumbuhan ekonominya minus 2,63%, tapi pada saat ini pada akhir tahun kemarin kita sudah tumbuh kembali yang biasa kita sebut rebound dengan pertumbuhan 3,43%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Lamongan semangat dan punya keinginan yang kuat untuk kembali pulih kepada kehidupan yang lebih baik. Itu terima kasih peran serta DMI selama ini untuk terus mendorong, mensupport masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat. Tidak hanya persoalan peningkatan keimanan dan ketakwaan, tentu juga dalam persoalan-persoalan lain yang menjadi problematika di masyarakat yang ada di sekitar masjid itu. Selamat dan sukses. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja DMI Kabupaten Lamongan pada hari ini saya nyatakan untuk dibuka dan dimulai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta ridho kepada kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa atas zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Bapak Bupati Lamongan, yang kami hormati Pak Wakil Bupati Lamongan yang sekaligus barusan dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua PD DMI Kabupaten Lamongan, dan segenap pengurus yang baru saja dilantik secara keseluruhan. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari Forkopimda Kabupaten Lamongan, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, yang mewakili dari Kejaksaan, Pak Ketua PA, dan juga Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Hadir alhamdulillah Ketua BCNU yang mewakili dari BD Muhammadiyah, yang kami hormati pula dari Takmir Masjid Namrah, terima kasih rawuhnya. Yang kami hormati semua kepala OPD yang hadir atau yang mewakili, para camat, mungkin kepala-kepala KUA dan juga yang hadir, dan seluruhnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hadir juga dari pimpinan LDII. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa menyelenggarakan pelantikan PDDMI periode 2022
2027 untuk Kabupaten Lamongan. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bupati yang telah memfasilitasi pelaksanaan pelantikan pada hari ini. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, memang keberadaan dari Dewan Masjid Indonesia, barangkali kalau kita melihat kata dewannya ini berbeda dengan kalau dewan ini diteruskan dengan perwakilan rakyat. Karena untuk menduduki Dewan Perwakilan Rakyat perlu perjuangan lahir batin, baik finansial maupun yang lain. Tetapi kalau Dewan Masjid untuk menjadi pengurus kadang-kadang kita harus datang untuk minta kesediaannya. Tapi saya yakin semuanya yang ada di komunitas masjid mudah-mudahan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang semuanya nanti yaumul qiyamah akan mendapatkan tempat VVIP, mendapat naungan yang luar biasa, dan termasuk mudah-mudahan dan dengan semuanya termasuk yang wakol buhu mu'allatun alal masajid. Ini kalau termasuk ini, insya Allah mudah-mudahan Pak Bupati, saya dan panjenengan semuanya termasuk orang-orang yang hatinya adalah selalu tergantung di dalam masjid, maka akan mendapatkan tempat yang layak besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kami menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru dan kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus yang lama yang dikomandani oleh Pak Yai Abdus Salam yang mungkin sekarang dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa dari Gubernur Jawa Timur setiap tahun mulai tahun 2019 dalam rangka Jatim Berkah memberikan bantuan kepada para imam seluruh Jawa Timur, imam-imam masjid. Pada waktu itu saya ditanya berapa jumlah masjid, saya sampaikan jumlah masjid 43.000 kurang lebih, maka setiap tahun tidak bisa diberikan yang namanya uang kehormatan imam seluruhnya, tetapi diangsur tiap tahun kurang lebih 10.000 sampai 11.000, dan tahun 19, 20, 21 masing-masing selama 1 tahun diberikan uang kehormatan 2 juta rupiah. Mungkin di Kabupaten Lamongan pada saat ini mendapatkan kuota 400 imam masjid, masing-masing sekarang dinaikkan menjadi 2,5 juta. Ini alhamdulillah luar biasa, banyak ini. Ya kalau dihitung 1 miliar Pak. Mudah-mudahan bisa menyambung silaturahmi antara PDDMI dengan para takmir, kemudian ada komunikasi, kemudian ada hal-hal yang bisa dibicarakan bersama, dan memang masjid ini di mana saja di mana ada masyarakat yang komunitasnya muslim, biasanya di situ pasti akan berdiri yang namanya masjid. Nah, dari masjid ini kita harapkan bisa kita optimalkan fungsinya. Jadi fungsi masjid ini bukan hanya untuk beribadah, ibadah mahdoh, untuk sholat, kemudian untuk jumatan, tapi kita mengharapkan masjid mari kita jadikan sebagai pusat dakwah, sentralnya dakwah, bukan hanya dakwah bil lisan, tetapi kita harapkan dakwah bil hal. Kalau dakwah bil lisan ini sudah biasa, karena kita di masjid pengajian, mulai pengajian rutin, pengajian harian, pengajian mingguan, hari besar Islam. Tapi kita berharap ada yang disebut dengan dakwah bil hal di masjid. Tadi sudah disinggung masjid ramah anak. Kalau memang tempatnya ada, mari masjid ini mulai dari yang namanya TPA, TPI,
ada di situ didirikan PAUD, kemudian taman kanak-kanak, Raudhatul Atfal, bahkan sampai pendidikan kalau memang memungkinkan tempatnya. Ini harapan kita. Kemudian juga banyak yang perlu kita bicara, bagaimana masjid ini bisa menjadi tempat pembinaan para remaja. Kalau kita melihat para remaja kita saat ini beda dengan zaman panjenengan semuanya dulu. Saat ini lebih senang, lebih kerasan di warung kopi daripada di masjid. Para remaja kita pada saat ini zamannya sudah zaman digitalisasi, maka beda dengan dulu. Karena sekarang lebih senang, lebih betah memegang yang namanya gadget daripada kita di masjid. Kemudian kalau zaman dulu kita belajar, kita mengadakan macam-macam ya kegiatan. Mari apa yang bisa kita lakukan agar supaya anak-anak muda, remaja masjid ini bisa betah kembali berada di masjid. Kita mencoba di Surabaya ada yang disebut dengan kajian yang kita mengambil dari kita mencoba membuka di web tentang pengajian, kemudian kita bahas bersama yang disebut dengan ngaji internet. Kalau masjid ini ada wifi-nya, bisa kita coba kita lakukan. Cobalah di masjid-masjid besar dulu kita ngaji internet. Anak-anak mungkin bisa kita ajak bersama-sama, di samping mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, olahraga, kesenian, dan lain sebagainya. Berikutnya, masjid ini mari kita jadikan sebagai pusat kegiatan yang berbasis ekonomi syariah. Ini satu hal yang mungkin bisa kita lakukan. Karena apa? Jamaah-jamaah masjid kita tidak semuanya orang mampu, Pak. Banyak jamaah kita yang memang dari sisi ekonominya barangkali termasuk dalam golongan garis kemiskinan. Mari kita coba kita bentuk secara berkelompok untuk kita berdayakan, untuk kita upayakan bisa mempunyai usaha apa yang bisa kita bantu. Kita bekerja sama dengan institusi yang lain. Mungkin bisa bekerja sama dengan bantu UMKM yang mungkin dari sisi jasanya rendah, atau mungkin dengan Basnas. Basnas mungkin ada zakat produktif, cobalah diberikan kepada para jamaah yang memang kurang mampu tetapi ada kemauan untuk berusaha. Kemudian kita jadikan usaha itu, kita berikan pendampingan, mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraannya. Ini bisa dicoba, dan ya kebetulan karena saya juga merangkap sebagai ketua Basnas di Jawa Timur, saya sudah banyak mencoba di daerah-daerah lain, yaitu ada beberapa jamaah yang kurang mampu, kita berikan modal produktif berkelompok 10 orang punya usaha, tetapi kita adakan pendampingan. Alhamdulillah mereka berjalan dan mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kemudian di sini hadir juga dari BPJS Ketenagakerjaan yang tadi memberikan bantuan sebanyak 216 orang. Ini memang ceritanya bahwa dari BPJS Ketenagakerjaan di tingkat Kanwil Jawa Timur ini mendapatkan CSR dari Bank Jatim untuk memberikan bantuan kepada para imam-imam masjid yang diberikan preminya selama 3 bulan sebanyak 20.000 imam, tapi hanya 3 bulan, Pak. Ini nanti untuk selanjutnya, kebetulan di Lamongan mendapatkan kuota 216. Nah, 216 imam masjid, mungkin ada masjid lain yang sudah melakukan kegiatan seperti ini. Jadi kalau imam masjid ini ada kecelakaan atau ada namanya umur tidak ada yang tahu, kemudian dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Kalau meninggal kalau tidak salah 42 juta, kemudian juga anaknya kalau masih sekolah akan ditanggung sampai dengan selesai. Kemudian kalau kecelakaan biasa mungkin nanti bisa dijelaskan oleh beliau. Tapi setelah 3 bulan nanti ya diteruskan Pak. Tiap bulannya 16.800 kalau tidak salah ya Pak, namanya BPJS itu. Ya, 16.800. Jadi diteruskan, nggak usah bayar sendiri Pak, bayari aja sama takmir masjidnya. Kalau yang lain ikut bisa 4, 5, 6 orang tambah senang BPJS-nya kalau banyak banyak pesertanya. Ini hanya 3 bulan yang diberikan oleh CSR-nya Bank Jatim. Nah, kemudian mungkin ada CSR dari bank lain yang ingin mengikuti, monggo. Tergantung Pak Ketua PDDMI Kabupaten Lamongan untuk melakukan pendekatan dan kerjasama dengan bank-bank yang lain. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, itulah dari sisi perekonomian. Nah, mungkin ada koperasi masjid, kemudian ada kegiatan-kegiatan apa yang bersifat ekonomi. Jadi kita juga sudah pernah menerbitkan khotbah bersama Majelis Ulama dan juga institusi yang lain yang isinya itu tentang ekonomi berbasis syariah. Jadi dimasukkan dalam khotbah karena selama ini mungkin banyak khotbah yang isinya itu selalu neraka dan surga. Nah, mari kita coba kita sambung, kita masukkan bahwa ternyata dunia juga penting, akhirat juga penting, sama-sama penting, maka kedua-duanya kita harapkan bisa disampaikan melalui khotbah Jumat. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, berikutnya masjid kita harapkan menjadi pusat dari kebersihan, kesehatan. Nah, mungkin di masjid-masjid, kalau masjid besar sudah ada poliklinik, kemudian ada pos kesehatan masjid, ini penting karena kita harus membedakan yang namanya toharoh dengan nadhofah Pak. Kalau dulu masih saya kecil, yang digembar-gemborkan itu nadhofahnya. Ya kalau nadhofahnya itu kalau kita wudhu itu ya di kolam besar, ini 2 kolam lebih Pak. Jadi ya mandi di situ, wudhu ya di situ, itu memang sudah toharoh. Ya, tapi kadang-kadang santri-santri seperti itu banyak yang akhirnya katalan Pak. Ya. Tapi katanya kalau budikan dalam bahasa Jawanya itu berarti kerasan. Mari kita nadhofah, kita perhatikan. Ya sekarang sudah tidak ada lagi mungkin seperti itu. Yang namanya tempat wudhu sudah modern, namanya tempat-tempat mandi, tempat-tempat toilet sudah modern semuanya. Kalau masih ada, mari kita mencoba memahami toharoh itu seperti apa, nadhofah itu seperti apa. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian selanjutnya terima kasih Pak Bupati. Saya nitip DMI barangkali ada hibah-hibah yang bisa diberikan untuk membantu program-program dari Kabupaten Lamongan. Barangkali ya tidak ada salahnya lah kalau teman-teman ini diberikan bagian hibah. Apalagi ada Pak Wagub, nanti kalau tidak dapat Pak Wagub itu tanya ini, kok tidak diperjuangkan Pak Wagub? Padahal Pak Bupati sudah memperjuangkan. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, barangkali itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kami menutup, saya pesan jangan sampai paham radikal, paham yang mengarah ke terorisme masuk di masjid-masjid yang ada di Lamongan ini. Maka kita akan komitmen bahwa masjid kita semuanya aman dari NKRI. Saya kira tidak ada masjid yang mengajarkan itu. Kalau ada paling ya ustadz-ustadz baru yang kemudian mencoba. Ya ini harus kita awasi bersama. Ini ada Pak Kapolres, barangkali kita bisa kerjasama agar supaya rakyat masyarakat tetap tenang, terutama yang berkaitan dengan paham-paham yang mengarah kepada radikalisme yang nanti akhirnya arahnya kepada terorisme. Hadirin sekalian yang berbahagia, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya kami menutup karena
di sini yang hadir macam-macam, maka saya menutup dengan salam yang juga mungkin bermacam-macam. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya acara kami istirahatkan